pada channel kita hari ini tanggal 11 September 2023. Pada pagi hari ini jam 11 market sudah buka, dimana hari ini kita membahas saham Harum Energi dimana posisi hari ini berjalan di 1650 dengan 1655, dimana volume beli dan jual masih didominasi dengan volume di bid volume, artinya masih banyak untuk permintaan beli ketimbang penawaran jual. Kita lihat di analisa fundamentalnya, mulai dari finansial dulu. Seperti biasa kita mulai dari annual. Ini kita pilih annual. Di annual pertumbuhan 5 tahun Harum sangat dibilang lumayan bagus, dan bisa dibilang ini pertumbuhan yang baik, di mana 2018 revenue dan net income-nya tipis sekali, tapi di 2022 sempat hectic atau over ya istilahnya over ketinggian alias terlalu overheat. Jadi pendapatannya naik signifikan sampai 904 miliar dan net income-nya sampai 30%. Tetapi di 2023 walaupun pendapatannya masih 452 miliar, tetapi net income-nya tidak berkurang jauh, sehingga ini sangat bagus untuk kita rekomendasikan, di mana rekomendasi melihat dari segi net income ini posisi Harum masih sangat bagus. Dan kita balik ke balance sheet, di mana balance sheet juga 2018 equity hanya 341 miliar. Sekarang equity Harum meningkat hampir 1 triliun, dan rasio utang yang kalau bisa dibilang 2018 dengan 2022 rasio utangnya masih di 20%. Ini sangat bagus, di mana rasio utang stabil, equity bertambah signifikan ketimbang hutangnya bertambah hanya sedikit, tetapi itu tidak signifikan. Yang signifikan pertambahan equity-nya itu sangat bagus, dan di mana juga kita bisa lihat cash flow-nya memiliki pencadangan cash yang cukup baik, di mana pencadangan cash-nya itu masih tersisa 300 miliar. Itu tidak masalah, bagus. 357 miliar, di mana net cash-nya sedikit kurang bagus, di mana net cash ini memang kalau kita lihat operatingnya dari segi cash-nya menurun, jadi dari segi kinerja sedikit menurun, terbukti dengan cash dari operatingnya sedikit menurun, tidak menanjak lagi itu. Tetapi yang kita lihat dari segi investasi dan financing, tidak ada pergerakan selama 2 tahun ini. Dari 2022 sampai 2023 ini tidak ada perubahan cash flow dari investing dan financing. Jadi perusahaan tidak ada namanya mungkin gerbakan untuk menginvestasi alat lagi, atau mungkin investasi lahan atau apapun itu. Jadi dia berfokus pada sumber daya atau alat-alat yang sudah ada, dimana juga financingnya juga dia kelihatan tidak ada yang namanya untuk penambahan hutang, atau istilahnya malahan hutang sangat dikurangi itu. Dan kita lihat lagi ke profil. Di profil
masih dipegang teguh oleh PT Karunia Bara Perkasa sebesar 79,792%, di mana masyarakat hanya 18,6%. Ini komposisi shareholder yang bagus, di mana memang penguasa komposisi penguasa sahamnya memang dipegang oleh corporate tersebut. Jadi kebijakan apapun yang dilakuin oleh perusahaan tersebut bisa dikategorikan kebijakannya pasti terarah, karena corporate-nya memegang kendali penuh atas perusahaannya. Kita lihat dari segi statistik, di mana EPS 2020, 2021 6178, 2022 351, di mana 2023 hanya berkurang sedikit di EPS-nya jadi 335. Jadi hanya berkurang dikit. Tetapi kita lihat Q1 2003 itu dibanding Q1 2022 mengalami pertumbuhan EPS yang hampir 2 kali lipat, di mana juga Q2 94 menjadi 52, jadi 53, berarti juga istilahnya pertumbuhannya juga ngedrop di Q2 ini ngedrop. Tetapi kalau ditotali 2 kuartal tersebut, kalau dijumlahin ditambahin, hasilnya kurang lebih hampir sama, di mana Q2 sekitar 161 kalau di 2022, kalau di 2003 sekitar 168. Jadi dari segi kategori kuartal dijumlahin itu masih mengalami peningkatan EPS per 2 kuartal tersebut. Jadi kita tinggal hanya melihat kuartal 3 dan kuartal 4-nya apakah dia masih tetap konsisten atau tidak. Dan kita lihat dari paling bawah, liquidity ratio, di mana current ratio sangat very good, di mana 418%, artinya perputarannya sangat bagus, sangat baik. Quick ratio 392 itu sangat bagus juga. Nah, tetapi yang sangat disayangkan cash rasionya 291%, ini sangat besar dan tidak normal. Tetapi ya tidak apa-apa, untuk khusus perusahaan tambang ya mereka memang harus memperbanyak cash flow mereka, karena untuk pencadangan operasional mereka. Tetapi untuk cash ratio yang wajar sih seharusnya, kalau walaupun ini pertambangan, harusnya sih sekitar 120%. Jadi ini masih over cash rasionya, tapi tak ada masalah itu. Nah, tetap kita lihat DER-nya cuma 20,79 alias cuma 0,2 kali. Jadi hasil yang didapat oleh Harum ini tidak akan mengurangi tidak akan membebani laba, dimana kita bisa lihat dari rasio profitability-nya gross profit margin sekitar 51%, operating profit margin sekitar 42,78. Nah, ini sahabat Jose bisa lihat dari 51 ke 42, 51 ke 47, EBIT-nya juga 47,9, artinya rasio dari bebannya usahanya tidak terlalu gede. Jadi ini sangat bagus, dimana NPA-nya juga 30,60%, dimana net profitnya juga sangat bagus. Jadi kalau untuk dari segi ROE-ROA juga itu very good juga. Itu ROE-nya 34%, ROA-nya 22%. Nah, sekarang kita lihat dari valuasi
pernya 4,94 kali. Yang saya tekankan di sini per industri masih sekitar 10 sampai 15 kali, sehingga kalau harga sekarang 1655, Harum ini termasuk under value, di mana kita lihat IPS-nya kalau 10 IPS-nya 334. Berarti kalau pernya yang wajarnya di industri 10 kali, berarti harusnya harga Harum ada di 3.340. Jadi ini Harum under value dari segi per. Kalau dari segi PBV-nya book value dihargai 984, NAVS 1314. NAVS tidak perlu dilihat karena tidak cocok untuk dibandingkan untuk menganalisa pertambangan melalui NAVS. NAVS cocok untuk menganalisa saham properti itu. Jadi itu NAVS yang di skip. Book value sebenarnya bisa kita lihat, tetapi bisa juga kita bisa bilang bisa jadi patokan. Jadi patokannya berarti book value-nya 1,68 kali masih wajar itu. Jadi kalau berdasarkan book value, harga Harum masih dikategorikan wajar di 1,68 kali. Kalau yang dikatakan mahal itu kalau di atas 2 sampai 3 kali. Jadi kalau 2 sampai 3 kali itu dibilang wajar, tapi kalau sudah 3 ke atas itu sudah mahal. Itu. Jadi 1,68 kali ini juga masih termasuk arah-arah wajar. Itu belum mahal-mahal bener gitu. Jadi kita lihat aja dari per aja, berarti kalau pernya berarti sekitar 4,94, ini under value. Karena kita lihat kalau namanya sektor pertambangan yang difokuskan itu adalah laba, utang, dan NPM profitability dan likuiditasnya. Jadi kita bisa kesimpulan bahwa rekomendasi untuk saham Harum itu kalau secara fundamental itu kita kasih rekomendasi A, dimana dibilang perfectly itu sangat rapi, pembukuannya utangnya kecil, likuiditas current ratio-nya bagus, quick ratio-nya bagus, profitability dari NPM bagus, net profit margin, return of equity, return of asset-nya juga bagus, itu EBIT-nya juga bagus, OPM-nya juga bagus, per-nya under value, per industri 10 kali sampai 15 kali, kita anggap aja 10 kali berarti sekitar di 3.340. Jadi ini under value, jadi boleh kita bilang ini boleh untuk dikoleksi gitu. Jadi itu aja untuk dari segi fundamental. Jadi ingat, rekomendasi untuk Harum ini nilainya A kalau untuk dari segi fundamental. Sekarang kita lihat dari segi teknikal. Oke, kita kembali lagi pada analisa teknikal Harum. Harum ya 1 tahun ini, inilah posisi tren harga saham Harum Energi, di mana posisi harga Harum Energi ini kita bisa lihat rasionya adalah sideways, di mana di angka 17-18an dia berkisaran di situ. Jadi kita bisa lihat bahwa ini masih sideways, jadi kita hanya memakai Fibonacci retracement. Oke, kita tinggal lihat Fibonacci retracement, berarti nolnya di bawah, nolnya di sini, satunya ada di posisi atas ini. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Harum memang sahamnya lagi konsolidasi di 1625 poin, di 0,5 poin. Jadi di Fibonacci 0,5 di harga 1625, dimana resistennya di 0,618 atau di harga 1715. Jadi
Untuk supportnya saya sarankan kita tetap antri di bawah di 1425 sampai 1535, itu area beli, dimana 17.15 sampai 18.40 itu area jual, dimana 17.15 juga terjadi namanya ilmu tata trading, dimana terjadi namanya resisten kuat, dimana kita bisa lihat adanya indikasi sekali, 2 kali, 3 kali gagal, 4 kali, ini yang kelima. Jadi di harga 17.15 memang kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang itu resisten terkuat harum, dimana posisi tersebut menjadi titik krusial apabila 17.15 itu harum energi resistennya terjadi namanya break. Tetapi kalau di support ini ada namanya percobaan juga di 15.35 sekali, 2 kali, ini 3 kali, 4 kali. Jadi juga sama seperti di 17.15, dimana 15.35 kemarin sempat dia jebol, jadi makanya ini di posisi ini makanya dia turun. Ini jebol makanya di posisi ini dia naik konsolidasi di sini. Nah, jadi di 14.25 itu tidak terlalu kuat. Jadi memang range-nya di 15.35 sampai 17.15. Jadi kalau mau beli harum di 15.35, dimana itu support terkuat, dimana terjadi keseringan transaksi di sana, dan resistennya di 17.15. Jika 17.15 ini jebol, maka harum akan mungkin gap up, akan berubah trennya. Tetapi jika 17.15 tidak jebol, maka dia balik lagi ke 1535. Tetapi kalau dari segi fundamental, ini saham ini masih under value. Jadi ini diperbolehkan untuk kita simpan atau koleksi. Nah, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk analisa stock pick saham apa yang kita akan mau beli atau mau jual. Jadi sahabat Josie bisa lihat sendiri bahwa harum ini dikategorikan layak untuk boleh dicoba itu. Tapi ingat ya, semua rekomendasi bersifat disclaimer, dimana semua rekomendasi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak menghasut, saya tidak memaksa. Semua keputusan beli jual sahabat Josie itu semua kembali pada diri sendiri, pada masing-masing individu, dimana saya hanya memberikan opini berdasarkan data dan fakta yang ada di data dan di sistem. Jadi saya tidak menambah-nambahkan, dan saya tidak juga mengurangi itu. Dimana posisi juga harum dari segi fundamental, kenapa direkomendasi A? Karena sahabat Josie bisa lihat sendiri rasio profitability-nya itu bagus sekali, liquidity-nya juga bagus sekali, dan rasio hutangnya juga bagus sekali itu, dan labanya juga bagus sekali. Jadi saya dapat predikat, dia dapat predikat A itu karena wajar dari segi data. Itu kalau dari segi teknikal, ingat aja patokannya support kuatnya di 1535, resisten terkuatnya di 1715. Itu secara Fibonacci. Tetapi ini untuk penutup secara Elliott Wave, itu posisinya dia lagi mencari 5. Jadi 5-nya masih dianggap di 17.15, dimana sahabat Josie bisa lihat di sini bahwa estimasinya itu Elliott Wave ngomong itu sudah capai nih 5-nya di posisi itu. Tetapi kalau 17.15 nya jebol, berarti
ini 5-nya belum selesai, jadi 5-nya masih bisa up lagi, dimana 1, 2, 3, 4, 5-nya Elliott wave secara short term itu mengalami namanya uptrend seperti ini. Nah itu, jadi posisinya up, jadi memang kelihatan untuk Elliott wave-nya belum habis pergerakan yang dibilang habis itu sampai C. Jadi ini masih tren untuk harum masih up. Jadi kalau memang dapat harga di 1535 itu sahabat Jose bisa tolong itu disimpan aja untuk dijadikan investasi, karena kita lihat dari segi rasio fundamental tuh bagus semua itu. Nah jadi untuk kita lihat tinggal di patokannya 17.15 apakah dia jebol atau tidak. Kalau memang dia tidak jebol, maka 5-nya di situ dan A-nya akan kembali ke 1535 dan A-nya 1535 mungkin reversal di sana. B-nya mungkin jadi uptrend kembali, mungkin akan mencoba posisi ke 17.15 lagi. Nah, dimana kalau itu jebol mungkin 1840 sampai 2000 mungkin terjadi. Nah, dimana nanti C-nya juga diakhiri dengan penurunan setelah kenaikan jauh. Nah setelah sudah kenaikan tinggi itu dan membentuk pola C, artinya tren uptrend harum sudah habis. Jadi itu aja yang bisa saya simpulkan pada pagi hari ini. Pada siang ini saya ucapkan terima kasih telah menonton channel saya. Jika ingin subscribe, tolong di subscribe. Bagikan ke teman-teman yang membutuhkan advice atau konsultasi, saya berikan secara gratis. Jika mau ingin menjadi klien saya juga bisa. Saya di sekuritas juga itu, dan saya juga salah satu profesional di dalam bisnis ini karena saya sudah sekitar 18 tahun bergelut. Jadi sekitar dari tahun 2007-2006 saya sudah berinvestasi. Tetapi kalau untuk kerjanya saya dari 2010-2011. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jika mau ada perkataan saya yang salah atau menyinggung atau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Karena channel ini hanya saya buat hanya untuk biar masyarakat Indonesia bisa mengerti tentang istilahnya saham, cara membaca saham gimana, dimana posisi harga-harga tersebut banyak masyarakat kita yang masih istilahnya anomali, dimana ambil posisi dan ambil keputusan beli jual tidak tahu, asal ambil angka aja, padahal dia misalnya ini sudah lagi tinggi bener masih tetap dibeli, atau ini sudah mau turun tetapi dibelinya terus. Itulah posisi gunanya channel saya ini. Kita sebagai channel yang membahas satu persatu seluruh emiten yang ada di Indonesia. Untuk para investor pemula, untuk para investor profesional boleh melihat channel kita ini, karena saya bersifat netral. Saya tidak mau menghasut suatu emiten atau apapun. Saya juga tidak mengharapkan sesuatu istilahnya dari apapun ini. Saya hanya bersifat edukasi itu dan hanya berbagi ilmu. Oke, sekian itu aja. Terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.